Selanjutnya kita punya Pak Dr. Gigi Haji Muhammad Arif Rosyid Hasan MKet ya. Jadi mungkin yang tadi terlambat bergabung, Pak Arif ini merupakan Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid PP DMI ya, Dewan Masjid ya Indonesia, dan sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Umum PBHMI periode 2013 sampai 2015. Jadi pada kesempatan siang ini Pak Arif ingin memaparkan ya, jadi masih nyambung nih tadi peran bagaimana zakat infak, lalu kemudian Bu Dil tentang kampus, dan sekarang Pak Arif ingin memaparkan bagaimana peran masjid dan ormas Islam dalam mendukung sosial ekonomi masyarakat, terutama kaitannya dengan COVID sekarang ya, pandemi yang ada sekarang. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada guru-guru saya, Prof. Dede, kemudian sebagai narasumber yang lain, Pak Baikuni ya, dan ya para narasumber yang juga tadi sudah sharing, mungkin setelah saya juga ada, dan tentu saja para ibu moderator, dan tentu saja ada berapa nih? Ada 200-an, 238 partisipan ya. Tadi malah hampir 300 kulihat. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa sharing ya, dan temanya menarik tentang strategi pemulihan sosial dan ekonomi bangsa melalui pendekatan Islam dan Parsi 19 ya, perang akar rumput COVID-19. Khusus tema saya tentang peran masjid dan ormas Islam dalam mendukung sosial ekonomi masyarakat. Sebelumnya saya mohon maaf, ini nggak sempat persiapkan materi ya, karena dari hari ke hari pasca COVID-19 ini saya memang secara langsung turun memberi dukungan lah sama BNPB, dalam hal ini pemerintah, untuk bisa terlibat langsung dalam upaya memerangi COVID-19 ini. Jadi sejak awal memang pada saat COVID-19 ini saya ditelepon oleh Pak JK, dalam hal ini Ketua Umum Dewan Masjid, untuk bisa ikut membantu dalam memerangi COVID-19 ini. Dan saya ingat betul waktu itu masih, kalau nggak salah, Februari atau Maret ya, awal-awal dibentuknya Satgas COVID-19 di bawah BNPB ini, saya ikut rapat perdana itu dan menyaksikan bagaimana hampir semua orang masih kebingungan ya, bagaimana sih menghadapi COVID-19 ini yang notabene baru ya dirasakan bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehingga banyak langkah-langkah tadi mungkin yang sempat juga dikoreksi oleh ibu sebelum saya, misalnya tentang penggunaan desinfektan dan lain-lain yang masih ini, tapi ya belakangan walaupun misalnya dirubah, tapi di awal ya kita mesti memahami bahwa ya waktu itu orang ya pengen berkontribusi lah sebesar-besarnya, bagaimana sih untuk bisa terlibat langsung dalam upaya penanganan COVID ini. Khususnya kami di Dewan Masjid, saya juga mesti melaporkan di forum ini bahwa alhamdulillah sejak awal Palang Merah Indonesia juga yang diketuai oleh Pak JK, Dewan Masjid juga itu terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini. Dan misalnya pertama, Pak JK itu langsung memerintahkan kami di Dewan Masjid untuk bisa melakukan penyemprotan desinfektan di hampir kalau di DKI ini ada 3.000 masjid dan juga di beberapa daerah-daerah epicentrum. Selain itu kami juga mengirimkan 1 juta liter ya karbol yang juga kita berikan ke masjid-masjid yang sekali lagi yang terdampak COVID-19 ini, atau sebagai epicentrum ya dari
dari COVID-19 ini. Yang lain setelah itu kita juga ikut membagikan sembako ya kepada imam masjid ya, atau kalau imam masjid, kemudian marbot ya, dan beberapa orang-orang yang terlibat langsung lah di masjid selama ini. Kemudian setelah itu pada saat bulan Ramadan kita juga memulai membuka namanya dapur umat ya. Tiap hari kita meladeni 100 sampai 300 orang untuk bisa berbuka puasa, dan itu kita sampaikan jadi modelnya kayak model apa ya, konsepnya itu kayak sister masjid gitu. Jadi masjid-masjid besar, misalnya di Depok, di Bekasi, di Tangerang, kemudian di Jakarta Islamic Center di Jakarta, itu buat dapur umat, dan dapur umat itu kemudian meladeni masjid-masjid kecil di sekitarnya. Dan karena kita menganggap bahwa masjid-masjid kecil itu punya mereka yang paling memahami juga masyarakat yang kena dampak ya. Jadi dan terakhir kita juga diminta bantu oleh Bulog untuk melakukan operasi pasar ya, karena banyak masyarakat yang misalnya kesulitan memperoleh gula dan lain-lain lah, termasuk nanti insya Allah juga kita akan dikasih amanah gitu untuk mendistribusi daging misalnya. Kita menjual dengan harga eceran tertinggi ya, karena seperti gula misalnya di masyarakat itu ditemukan bisa sampai 17 sampai bahkan ada yang 20.000, padahal Bulog itu mengeluarkan harga misalnya cuma 12.500 gitu. Nah, apa yang kita lakukan ini pertama, selain kita pengen mengembalikan fungsi atau peran masjid, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu benar-benar berfungsi sebagai pusat aktivitas dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan tentu saja juga kegiatan keagamaan ya, yang hubungannya mungkin atau relasinya secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan COVID-19 ini kan anjurannya untuk beribadah dari rumah ya, sehingga kita selama ini memang jadi potensi masjid kita ini kan ada 800.000 ya. Bahkan kalau kita hitung hampir sejuta lah kalau kita masukin misalnya musola-musola yang ada di SPBU dan yang lain-lain. Dan saya kira nggak ada fasilitas publik yang sebesar masjid ini. Dan beruntungnya lagi karena cuma 2 negara selain Indonesia, itu Pakistan, yang masjidnya itu swakelola atau dibangun atas swadaya masyarakat. Berbeda dengan negara-negara yang lain, masjidnya dibangun oleh pemerintah dan termasuk misalnya khutbah dan seterusnya itu diatur sama pemerintah. Nah, kita ini atas inisiatif masyarakat yang mayoritas membangun masjid-masjid itu. Kemudian kita menganggap di awal, bahkan jauh sebelum COVID-19, pada saat periode pertama Pak JK itu memang selalu Pak JK menyampaikan bahwa masjid itu harus kembali sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah, bahwa dia tidak hanya dipakai sebagai tempat beribadah secara vertikal, tapi juga dimanfaatkan untuk beribadah secara sosial. Nah, sehingga ketika hari ini misalnya anjuran untuk ibadah secara vertikal itu dihimbau ke rumah, maka masjid kita upayakan bertransformasi menjalankan fungsi-fungsinya secara sosial dan tadi juga secara ekonomi. Kebetulan juga di akhir 2017 begitu diajak Pak JK bergabung di Dewan Masjid, saya juga menginisiasi banyak gerakan-gerakan ya, mengkoordinasi teman-teman atau kelompok-kelompok muda. Kita punya potensi. Sekarang kita buat kemarin namanya Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Jadi ada 106 komunitas yang terus mendorong bagaimana kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik di masjid. Dan alhamdulillah saya banyak tertolong juga dengan komunitas-komunitas ini. Sekarang begitu
kita misalnya pengen mendorong aktivitas ekonomi itu di masjid gitu. Jadi karena kendala kita juga selama ini harus kita akui bahwa tidak semua pengurus masjid itu memahami dalam konteks yang lebih luas itu. Jadi kebanyakan memang masih menganggap masjid itu hanya dipakai sebagai tempat ibadah saja secara vertikal gitu. Peran-peran sosial ekonomi yang sekarang kita bicarakan itu belum secara maksimal ya, bahwa ada satu dua misalnya Masjid Jogokarian, Masjid Cut Mutia misalnya di Menteng, kemudian Masjid Namira di Lamongan, tapi relatif tidak sebesar dengan masjid-masjid yang cuma memahami bahwa masjid itu hanya dipakai dalam konteks beribadah. Jadi selain perubahan, jadi hikmahnya COVID ini juga mindset orang akhirnya pelan-pelan bisa bergeser dari paradigma mungkin yang menganggap masjid itu hanya dipakai untuk beribadah secara vertikal, juga sekarang sudah mulai dipikirkan banyak alternatif bagaimana memaksimalkan fungsi masjid itu sebagai untuk beribadah seperti ibadah horizontal ya ke sosial, ekonomi dan yang lain-lain lah. Dan dalam konteks ini saya juga kemarin dapat informasi nih dari Pak Baikuni, ada satu daerah yang diterapkan Parsi 19 ini yang berbasis di masjid. Saya langsung ke sana kemarin di Masjid Al-Kautsar Tangerang ya, ketemu juga sama Pak siapa lagi orang pengurus IAKMI juga gitu, dan menerapkan bagaimana Pak Karyadi ya. Saya silaturahim dengan beliau, dan setelah saya silaturahim dengan beliau, saya langsung menginformasikan ke BNPB, menginformasikan ke Pak JK dan beberapa stakeholder yang lain lah, karena harus kita sadari memang di tengah situasi seperti ini semua pengen berbuat baik ya, dan akhirnya potensi yang besar ini kalau kita tidak organize, kalau kita tidak tidak orkestrasi, maka ya perangnya itu semacam bukan serabutan ya. Jadi kita akan menembak kemana saja yang kita lihat gitu. Padahal kalau kita arahkan tembakan ini misalnya ke satu fokus ya, kemudian kita selalu dorong inisiatif masyarakat, khususnya misalnya masjid-masjid sekitar dan seterusnya. Saya kira pelan-pelan hikmahnya COVID ini kita akan menemukan satu kerja yang komprehensif gitu ya, yang terintegrasi antar semua elemen masyarakat gitu. Dan keterlibatan IAKMI dalam hal ini untuk bisa mendorong itu saya kira sangat dibutuhkan ya. Apalagi misalnya juga hikmah yang lain, saya selalu bilang ke teman-teman, kita sekarang anjuran cuci tangan, memakai masker, dan lain-lain anjuran-anjuran kesehatan yang kita sebagai petugas kesehatan, saya juga datang dari latar belakang pertama S1 saya dokter gigi, kedua kebijakan kesehatan. Kita kan dari dulu tuh campaign tentang pola hidup bersih dan sehat ya, tapi saya kira dampaknya dibanding orang sekarang yang hampir semua bicara tentang pola hidup bersih dan sehat itu sangat luar biasa. Jadi bahwa COVID ini menyisakan banyak duka, saya kira semua harus sepakat. Tapi di sisi yang lain, COVID ini juga meninggalkan terlalu banyak hikmah yang atas itulah kita memiliki kesadaran yang sama semua, misalnya tentang pola hidup bersih dan sehat ya. Kan kalau dalam Islam kita mengenal misalnya kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau kita ke masjid-masjid itu hampir kita ada saya kira, dan tapi tidak banyak masjid-masjid yang sangat memperhatikan protokol yang memperhatikan soal kebersihan lah, apalagi tentang protokol kesehatan. Tapi dengan COVID-19 ini semua orang akhirnya memiliki kesadaran yang sama gitu. Sehingga menurut saya momentum inilah yang kemudian membuat kita harus saling bahu-membahu ya. Kita juga di Dewan Masjid punya
potensi selain 4 organisasi remaja masjid, ada BKPRMI, JPRMI, kemudian Prima DMI, ISHEF, kita juga 2018 itu gelar namanya Muktamar Pemuda Islam. Ada 20 organisasi kepemudaan Islam yang tergabung dengan gerakan kita ini dan mendorong kebangkitan ekonomi umat dari masjid oleh pemuda. Ada IMM, ada HMI, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada PII dan Karang Taruna ya. Nah, agar perlawanan terhadap COVID-19 ini bisa lebih maksimal. Karena saya lihat apa yang inisiatif ini kan juga nggak sedikit sebenarnya. Banyak inisiatif dari warga, dari organisasi-organisasi ini. Tapi kan mereka berjalan sendiri-sendiri. Yang saya pahami dalam Islam juga, kalau kita melakukan sesuatu itu secara berjamaah, maka amalnya akan berlipat. Begitupun saya kira ibadah sosial, kalau kita melakukan itu secara berjamaah, maka dampaknya akan jauh lebih luas. Nah, dalam konteks ini menurut saya IAKMI ya atau teman adik-adik kita di SMKMI, adik-adik kita di IAKMI, PSMKGI yang basisnya di kampus-kampus ini harus ditautkan dengan organisasi-organisasi yang juga punya potensi yang luas gitu. Sehingga misalnya pendekatannya pengen kita memerangi COVID-19 ini dan pemulihan ekonomi sosial, kesehatannya berbasis masjid, maka kita tinggal kolaborasi sama teman-teman ini. Eranya sekarang kan kolaborasi lagi, bukan lagi misalnya persaingan dan yang lain. Jadi karena keberhasilan sesuatu itu diukur dari seberapa mampu kita juga mengkolaborasikan mimpi-mimpi kita dengan mimpi-mimpi yang lain. Begitupun mengkolaborasikan potensi-potensi yang kita miliki dengan potensi juga teman-teman yang lain gitu. Karena kita sebagai manusia kan punya keterbatasan ya, kita sangat terbatas sehingga adanya kolaborasi ini dan mudah-mudahan setelah kegiatan webinar ini bisa lebih konkret ya, yang kita mungkin bisa kerjakan bersama apa, tugas saya apa, biasanya saya dikasih tugas untuk mengorganisir teman-teman muda ini. Nah, konsep-konsepnya apa dan seterusnya ya saya kira tentu teman-teman yang ada di lembaga pendidikan, teman-teman yang ada di lembaga profesi gitu yang bisa memainkan itu. Tugas saya mungkin juga akan bisa menjahit misalnya dengan teman-teman muda ini, juga mungkin dengan beberapa stakeholder yang lain gitu. Jadi mungkin sekedar pengantar itu, sekali lagi apa yang kita lakukan misalnya di Dewan Masjid selama ini perlu diperluas cakupannya, apa yang kemudian menjadi tugas-tugas kita kemudian itu bisa lebih maksimal dengan kolaborasi khususnya dengan mahasiswa atau pemuda kesehatan lain gitu. Jadi mungkin itu dari saya sekedar pengantar. Sekali lagi mohon maaf nggak menyiapkan materi juga mungkin agak lompat-lompat ini karena saya kebetulan juga lagi di panti asuhan. Saya bareng BUMN membagikan 1.000 paket sembako ke 1.000 panti asuhan. Karena ternyata kita menemukan juga di panti asuhan itu para donatur-donatur sekarang mengalami kesulitan untuk membantu. Nah, kita ikut mengisi kekosongan itu. Jadi yang selama ini saya lakukan dan teman-teman sebenarnya mengisi kekosongan itu. Kita membagi hampir 20 ton misalnya APD ke rumah sakit dari Aceh sampai Papua ya. Waktu itu ya karena kelangkaan APD dan kita teman-teman influencer, ada Rachel P-nya, ada Dr. Tirta, itu punya kepercayaan oleh publik untuk mengumpulkan dana. Nah, dari dana-dana itulah kita kumpulkan dan kemudian membantu itu. Dan sekarang, setelah pemerintah misalnya bisa mengatasi itu, maka saya dan teman-teman lagi mencari alternatif yang lain. Jadi, sekali lagi apa yang saya inisiasi dan beberapa teman-teman itu cuma mengisi ruang-ruang kosong gitu. Dan harapannya dengan adanya pertemuan ini kita bisa kolaborasi dengan potensi yang saya mungkin dan juga teman-teman lain miliki. Gitu. Terima kasih banyak Bu Narila. Ya, terima kasih banyak Pak Arif ya. Walaupun nggak pakai PPT Pak, ini udah paparannya benar-benar ada beberapa catatan penting ya. Ya luar biasa. Ini saya stabilo gitu ya, saya garis bawahi mengembalikan peran masjid gitu ya. Bagaimana bahwa masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi di dalam
wabah yang pandemi yang berlangsung sekarang juga menjadi tempat ibadah bukan hanya vertikal gitu kepada Allah, tapi juga tempat ibadah sosial. Jadi di saat kita harus beribadah dari rumah, maka bukan berarti masjid itu nggak ada fungsinya gitu ya. Tetap ada fungsinya dengan potensi kita punya 800.000 masjid, dan tadi catatan penting juga adalah masjid ini dikelola dengan swadaya masyarakat ya, artinya masyarakat ini berdaya. Nah ini saya pikir akan sangat berkaitan dengan paparan Pak Baikuni setelah ini ya. Jadi tadi bagaimana perang katanya kalau nggak ada strategi gimana kita nembak jadinya salah sasaran. Nah bagaimana kemudian kita punya strategi perang tadi ya dari inisiatif warga di akar rumput untuk bisa mengatasi dampak-dampak yang terjadi akibat COVID ini. Mungkin Pak Baikuni bisa mulai menghidupkan atau ya Bu, ya. saya share screen ya. Ya, oke, silakan Pak Baikuni. Kayaknya perlu dikenalin lagi nggak Pak Baikuni? Enggak lah ya, udah banyak yang kenal. Ini udah di mana-mana ini tiap hari manggung soalnya. Udah bisa kelihatan screen-nya? Ya, kelihatan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya yang tercinta, ya, Prof. Dede, Bu Adriani, ya, dekan saya juga Bu Zil, senior saya yang hebat, ini ada Pak Arif nih, ya. Saya melihat presentasinya, meskipun nggak pakai PPT, ya, hebat banget gitu. Ada juga guru saya Pak Kemal, ya. Di belakang saya juga ada tuh ahli antropologi kesehatan, Dr. Farid Hamzen. Saya minta setelah ini akan merangkum nih, kalau bisa, ya, apa yang kita bicarakan sekarang. Bagian saya adalah mitigasi dampak sosial ekonomi dalam PARC 19. Ini ya kenapa kita angkat ini ya? Karena kalau menurut pendapat saya sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, saya memprediksi ya COVID ini akan lama. Jadi gelombang pertamanya itu COVID-19. Gelombang yang paling besarnya itu di belakangnya itu adalah dampak-dampaknya termasuk dampak ekonomi dan sosialnya yang akan luar biasa kita hadapin. Malah menurut Menteri PMK beberapa waktu yang lalu, krisis yang akan terjadi di kita ini lebih besar daripada krisis tahun 1998. Karena kalau krisis 98 itu hanya konglomerasi yang runtuh, tapi ekonomi rakyat tetap bangun. Negara selamat dengan ekonomi kerakyatan itu. Tapi sekarang kalau kita lihat ekonomi kerakyatan juga lumpuh juga. Itu yang akan makanya kita angkat dampak sosial ekonomi. Ini sampai hari ini, saudara-saudara sekalian, ya, laju daripada pandemik ini puncaknya belum kelihatan. Ya. Sekarang 17.514 kasus terus menerus. Tapi pemerintah secara struktural dengan PSBB-nya tampaknya gagal nih untuk menahan masyarakat untuk mudik atau untuk melakukan aktivitas seperti umumnya sewaktu penyakit ini tidak ada. Sehingga kita menuju perang akar rumput, yaitu perang yang menuju pembentukan kultural kalau Pak Farid bilang. Jadi masyarakat yang dibangunkan untuk ya, dia mengerti dan bisa membela dirinya sendiri untuk selamat di akhir-akhir daripada pandemi ini. Ini negara-negara ASEAN, ya saya quote, Malaysia udah turun, Malaysia punya sistem yang namanya kontrol yang ketat, ya. Kambodia juga, Vietnam juga, Thailand juga, mereka punya sistem kontrol yang ketat. Ya. Mereka mengawasi orang ini di dalam dengan sistemnya mereka juga bisa men-trace ya orang-orang yang terkena. Ya. Di Indonesia kita nih paling besar ini. Ya. Kita nggak tahu puncak kita sampai di mana. Saya perkirakan malah habis Lebaran ini akan jadi tambah masif, besar sekali nih. Masalah ini akan dari Jakarta akan dibawa oleh pemudik ya keluar Jakarta. Dan ini mesti kita hati-hati sekali kepada teman-teman kita juga di sini ya. Kita harus membentuk satu sistem, saya bilang. Sistem itu bukan seperti kata Pak Arif bilang kalau nembak itu kalau arahnya kemana aja gitu ya, pelurunya keburu habis. Oleh sebab itu kita mesti settle sistem
pelurunya kita simpan untuk kita tembakkan kepada hal-hal yang memang perlu. Gitu. Tadi Pak Dede saya tangkap sekilas ya, potensi zakat itu sampai 207 triliun sekian gitu ya. Itu besar sekali ya. Itu adalah harta umat ya yang harus diberikan kepada tempat yang benar-benar sesuai. Ini Bapak-bapak sekalian dan adik-adik sekalian ya, menurut Eijkman ya, lembaga biomedik kita, ya, itu ternyata virus COVID ini bermutasi menjadi 33 jenis sekarang. Jadi, kalaupun dibuat satu vaksin, ya, vaksin itu hanya bisa membaca satu jenis saja. Kalau 33 jenis, itu saya rasa 33 vaksin yang mesti kita buat. Ya. Dan ini, penyakit ini akan terus terrecord di dalam kita bermasyarakat. Dia nggak akan hilang. Dia hanya turun, tapi dia akan ada terus. Yang hanya yang kita lakukan seperti negara-negara yang telah turun itu adalah dia melakukan disiplin diri ya, dengan kontrol yang ketat, melakukan PHBS dan lain-lain. Dan ini yang mesti kita ajarkan kepada masyarakat kita, bahwasanya ini nggak akan hilang, tapi bisa turun kalau kita melakukan disiplin diri. Ini saya skip aja. Nah, ini ada beberapa cara ya yang kita sebut di IAKMI adalah mitigasi. Mitigasi itu kita hidup dengan virus ini, tapi kita punya satu proteksi nih. Ya, virusnya ancamannya tetap ada, tapi kita proteksi kita kuat. Ya. Oleh sebab itu kita cari nih lubang-lubang proteksi itu. Tadi saya lihat Bu Zil udah bagaimana Fakultas Kesehatan potensinya di Indonesia, Fakultas Kesehatan besar sekali. Ya. Pak Arief juga masjid sampai 800.000. Prof Dede juga bicara tentang zakat. Ya. Andai kata potensi itu kita gabungkan di satu sistem, itu akan masif dan akan banyak menolong masyarakat dalam 7 bulan ke depan paling tidak, sewaktu virusnya ini masih menakutkan bagi kita. Tinggal ekonominya yang ke depannya lagi. Ya. Ini saya skip. Ya. Ini ada beberapa ya news ya, dampak sosialnya itu bagi perempuan ya, mengasuh anak di rumah ya, jadi double kerjanya karena pembantunya pada pulang kampung semua. Jadi kerjain di rumah, jadi biasanya mereka ke kantor, sekarang kerja sendirian di rumah, pembantunya nggak ada di rumah juga, udah keburu pulang kampung. Terus finansial keluarga lumpuh. Nih dia nih di tetangga saya juga banyak yang sudah pindah ya karena nggak bisa bayar kontrakan. Nah ini ada ta'awun sosial, dampak sosial ekonomi ya dilakukan oleh teman-teman kita Muhammadiyah, yaitu memberi bagi-bagi beras ya dan sembako. Ini adalah dampak sosial yang lain, petugas kesehatan ini gugur akibat COVID ya. Dari hari ke hari kita lihat itu terjadi ya. Dan dikubur ini juga yang menguburkannya kita perhatikan itu pakai mantel segala macam agak sulit dan meninggalnya dalam keadaan sendiri kasihannya. Ya, tidak disertai oleh keluarga karena takut juga tertular penyakit ini. Ini adalah bagaimana gugus tugas COVID RW ya, yaitu di Jakarta. Jadi meningkatkan penegakan pembatasan sosial berkala, ya, mengatur pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan. Ini di RW di Jakarta ya, dan mereka memiliki Kampung Merdeka COVID namanya. Jadi ada daerah percontohannya di RW 3, Cengkareng Barat. Saya belum lihat ini semua ya, di RW 5 dan RW 7 dan RW Kelurahan Kembangan Utara. Ini beberapa hal yang dikerjakan oleh pemerintah DKI. Nah, konsep Parce 19 adalah pendekatan sistem ya. Di sini di dalam Parce 19 itu kita punya 5 komponen. Yang pertama komponennya adalah yang harus ada di masyarakat itu adalah edukasi PHBS. Kalau kita mengatakan, pemerintah mengatakan udah diedukasi masyarakat. Tapi kalau kita lihat di bawah, masyarakat ignoransi. Karena pendekatan pemerintah itu pendekatan struktural, di mana tangan pemerintah menekan ke bawah kepada masyarakat sebagai objek. Dan ini masyarakat kita jadikan subjek. Artinya membangun kepercayaan diri mereka untuk selamat dari COVID ini dengan kearifan lokal mereka. Itu mesti ada PHBS. Yang kedua, social distancing. Yang ini yang di Jakarta udah bubar ini sekarang.
Padahal masih sampai tanggal 22. Nah, tapi udah bubar, ya kan? Saya udah ngelihat di depan rumah saya udah macet lagi seperti semula. Terus surveillance COVID. Ini di tingkat RW di Jakarta tidak ada nih data surveillance COVID ini. Ya. Sehingga intervensi yang dilakukan itu seperti kata Pak Arief bilang, nembaknya kemana-mana. Ya. Ada yang bolong di sini, tembak sono, ada musuh di sini, tembak sini, tembak semua tembak. Akhirnya kita kecapean sendiri. Kalau kita punya basis data surveillance itu, kita tahu ODP, kita tahu PDP, kita tahu orang tua. Jadi orang-orang inilah yang kita jaga, yang rentan ini, yang punya comorbid ini, ya, yang rentan terhadap penyakit COVID ini, ya, atau infeksi COVID ini yang kita mesti prioritaskan untuk kita jaga. Begitu juga orang miskin. Di bawah juga di kampung-kampung ini bukan tepat sasaran, tapi dapat beras semua orang nih. Di Jakarta nggak apa-apa, saya baru dapat beras nih, ya, dari kantong plastik hitam. Istri saya dipanggil ke masjid bagi-bagi beras, ya kita terima aja lah. Ntar kalau misalnya kita tolak, ntar dibilang sombong kan gitu ya. Nah itu dia. Harusnya sebenarnya orang-orang yang tertentu dapat porsi yang lebih banyak daripada orang-orang yang dibagi rata begini. Itu di Jakarta. Terus perawatan rumah. Ke depan kalau misalnya PDP-nya tingkat tinggi, ya, dan rumah sakit tidak bisa masuk penuh gitu maksudnya. Itu karantina di daerah itu, di daerah RW itu mesti ada satu rumah yang disewa oleh RW, ya, untuk menjadi karantina orang-orang yang bisa di lapangan. Nih Pak Karyadi sama teman-teman nih perawat bisa masuk di situ dalam perang par, membantu merawat orang dalam karantina rumah. Terus yang kita bicarakan sekarang adalah mitigasi dampak sosial ekonomi. Jadi kesiapan nih mitigasi ini. Bagaimana kesiapan dampak sosial ekonomi ke depan? Dan ini yang kelima-lima ini, sistem ini tidak berlaku di masyarakat. RW terutama ya. Artinya masih goyang ini. Kalau tadi Bu Zil punya proyek-proyek, ya, Pak Zakat juga punya proyek-proyek, yang lain juga punya proyek-proyek, itu belum tersistem. Nah, makanya oleh sebab itu kita buat di IAKMI ini Parse 19. Jadi sistemik, pendekatan sistem yang terjadi di dekat RW siaga. Seharusnya setiap kampus itu, misalnya UIN, Pikes, RW di UIN Pikes itu yang mesti diduluin, ya, dibuat sistem seperti ini. Jadi Pikes itu menjadi satu sentral, ya, RW-nya itu adalah RW siaga COVID dengan sistem Parse ini. Jadi 5 sistem ini ada, jadi binaan, jadi UIN itu. Tapi kalau di UIN ini sekarang Pak Karyadi lagi di lapangan, dekat ada juga di Tangsel. 5 RW Pak Karyadi bina telah berhasil tuh. Ya, Pak Arief kemarin udah melihat, ya. Nah, itu bisa diduplikasi di sekeliling kita, di RW di kampus kita, ya. Dibuat seperti itu, ya, sebagai daerah percontohan. Nanti akan diduplikasi oleh orang lain. Makanya saya berharap Universitas Kesehatan itu, ada Fakultas Kesehatan itu punya proyek-proyek sendiri, ya, yang di lingkungan sekelilingnya menjadi model bagi yang lain-lain. Ini adalah kita melakukannya, sistem kita secara sekilas. Di situ ada pemuka agama. Ngapain pemuka agama? Ya, menghimbau masyarakat. Nanti kita di sini nih bisa bergabung nih. Saya udah nulis di Japri saya ke Pak Arief nih, bagaimana Parse ini bisa difokuskan perang kulturalnya itu melalui masjid. Karena saya lihat itu masif itu. Ya, kalau masjid itu, dan masyarakat sangat mendengar, terutama di daerah-daerah. Kalau imam masjidnya didampingi oleh orang-orang SKM, ya, membuat sistem dari masjid ini, ya, menuju perang kultural, menuju kepada RW. Itu akan lebih didengar. Kader juga ada perannya, ibu-ibu PKK juga digerakkan, Pak RW juga bagaimana perannya, Hansip juga, dan seluruh warga. Nah, inilah Parce intinya. Jadi semua orang ikut serta, ya, dalam level community, masyarakat, untuk menolong dirinya sendiri. Masyarakat sendiri, ya, di yang ke-6 ini, ya, dikatakan bahwasanya di sini berpartisipasi sebagai relawan sesuai kebutuhan. Nah, jangan dijadikan masyarakat itu objek, tapi subjek dia, dan berperan mencegah penyebaran COVID. Paling tidak dalam lingkungan keluarganya sendiri. Ya, kalau dia bisa menjadi donatur nanti, dia bisa bisa memberikan infak melalui masjid tadi. Ya, nanti di infak itu akan dibagikan sesuai dengan kebutuhannya pada orang-orang yang memang terdampak. Ini adalah beberapa dampak mitigasi dampak yang kita siapkan di Parce. Itu adalah menginisiasi sumbangan atau bantuan bahan kebutuhan pokok, ya, serta mendistribusikan ke tiap rumah pada saat kondisi darurat.
Nah ini yang kita lakukan ya. Ini yang mesti bersinergi dengan masjid. Sekali lagi, nggak bisa kita sendiri. Kita punya punya targetnya 70% masyarakat yang miskin di situ mesti terpenuhi paling tidak nih minimumnya. Ya, ini ada jadwal berbuka, data donatur mesti ada. Ya, jadi masyarakat yang bisa jadi donatur yang panjang hidupnya sampai ekonominya sampai 1 tahun ke depan, kita minta baginya untuk menunjang masyarakat yang kena terdampak COVID yang tadi saya katakan PHK atau segala macam. Ada lagi pemulihan korban COVID maupun masyarakat yang terdampak dengan memberikan terapi psikologis. Nah, psikologis nih, orang psikologi bisa turun, orang dari agama juga bisa turun, karena masyarakat ini mesti disabarkan, mesti dikatakan bahwasanya ya ini adalah cobaan dari Tuhan segala macam. Jadi masyarakat didekatkan dengan dengan agamanya pada saat sekarang, karena agama itu akan menuju kepada mereka lebih tenang menghadapi COVID, lebih ikhlas gitu. Itu pendekatan agamais dan terapi psikologis mesti dilakukan. Terus penguatan program lintas sektoral. Jadi saya katakan sekali lagi, saya bilang begini, kenapa? Kenyataannya waktu saya lihat tentang bencana-bencana di lapangan, waktu banjir di tempat saya ini, semua orang menyumbang. Ya. Tidak ada lintas sektoral yang terstruktur untuk menyumbangnya. Jadi semua orang itu waktu disumbangnya datang banyak dapat semuanya. Ada kadang-kadang nasi itu bisa basi. Ya. Pada suatu ketika nggak ada sumbangan, nggak ada sama sekali. Jadi napas kita ini memang mesti dibikin terstruktur dalam tingkat parsi atau tingkat RW siaga. Makanya ini dibilang nih program lintas sektoral termasuk penguatan. Siapa yang udah dapat, siapa yang belum dapat, kapan mesti ininya bantuan itu mesti terjadwal dengan bagus. Terus pemulihan warga masyarakat dari segi sosial, psikologi, ekonomi, dan budaya. Dia juga tokoh agama berperan. Terus rehabilitasi lingkungan, ya perbaiki lingkungan warga yang yang kotor segala macam bisa dilakukan dengan kerja bakti. Penguatan program lintas sektoral juga bisa balik lagi pemulihan warga masyarakat. Nih ada peran-peran ini yang dikomandokan dengan RW dan LSM. Ini adalah zakat. Nah yang saya tanyakan ke depan kepada Prof. Dede nih, bisakah zakat itu ya nah kita bilang nih zakat ada 2 nih ya, kalau dikatakan dalam agama itu zakat ya, itu kan zakatnya itu zakat fitrah nih Pak Dede. Bisakah zakat fitrah itu ke depan itu dikumpulkan tapi tidak dibagikan sebelum hari raya? Nah itu bagaimana tuh menurut fikihnya? Karena zakat fitrah ini juga besar potensinya. Kalau zakat maul itu hanya orang-orang tertentu yang akan menyumbang, tapi kalau zakat fitrah itu adalah semua orang. Dan kita bisa membagi rata kepada masyarakat. Andai kata kita bisa menahan zakat fitrah ini sampai 5 atau 6 bulan ke depan, tidak dibagikan pada saat sebelum hari raya, itu akan lebih baik lagi. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar, nanti kita diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Baikuni yang sudah memberikan paparannya ya, ini tentang perang akar rumput COVID-19, ini kaitannya. Saya pikir tadi bisa terlihat ada sedikit benang merahnya ya, bahwa di dalam mitigasi yang dibuat oleh strategi Part C19 ini terlihat ada peran masjid di situ gitu. Itu yang kemudian mungkin ngeling dengan yang disampaikan oleh Pak Arief, lalu kemudian juga ada yang menyangkut terstruktur bantuannya, lalu bagaimana mengumpulkan zakat, tadi mungkin kaitannya dengan yang disampaikan oleh Prof. Dede dan juga Bu Zilhadia ya, bagaimana kita nanti bisa menyalurkan zakat dan sedekah itu. Nah, kita masuk ke pembahasan ya, diskusi gitu, ada tanya jawab. Di sini saya akan ditemani oleh Pak Farid ya. Pak Farid udah ada di sini, Pak? Waalaikumsalam, Mutia, siap. Oke. Ini ada Pak Farid. Nggak apa-apa, ada gambarnya, tenang aja Pak ya. Yang penting ada suaranya. Oke. Pak Farid mungkin bisa kasih sedikit komen ya, maksudnya dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, saya sempat membaca juga sebenarnya nih Pak Farid menyampaikan pemikirannya itulah kira-kira dengan situasi yang terjadi sekarang. Mungkin Pak Farid bisa kasih gambaran sedikit sebelum saya nanti membacakan pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih Bu Tia
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, apa kabar Pak Dede? Dan Bu Zil dan Pak Kemal dan kawan-kawan. Baik, dalam kesempatan ini saya pikir begini. Tadi pagi saya kebetulan juga ada ngobrol dengan teman. Kebetulan saya selalu bermitra dalam kasus penelitian ini dengan Scale Up di Riau dan Sumatera Barat. Itu kita diskusi tentang bagaimana sebenarnya ternyata dari hasil tracing itu kebanyakan ekonomi kelas atas itu dengan mobilitasnya yang cukup tinggi itu telah yang menjadi pembawa pertama sih sebenarnya COVID-19 ini. Nah, ketika penanggulangan itu dilakukan, penanganan dilakukan melalui WFH umpamanya seperti tadi semua kita pahami, nah itu telah memiliki dampak ekonomi kelas bawah yang luar biasa. Tadi Pak Prof. Dede juga sudah mengawali dengan itu. Terutama ini adalah kawan-kawan kita yang punya income harian, terutama income harian. Nah, oleh karena itu, ini kita harus menyadarkan bahwa kelas atas ini harus punya tanggung jawab sosial ekonomi terhadap kelas bawah yang punya dampak dari akibat mereka sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu, di perkembangan terakhir ini kita melihat ini ada perang kepentingan dalam penanggulangan ini, yaitu penanggulangan ini mulai rancu ya kita rasakan, karena terutama di sini itu adalah kepentingan ekonomi itu mulai mengeksploitasi kepentingan masyarakat bawah ini, bahwa masyarakat bawah yang terdampak kemudian bla 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 segala macam, kemudian dilonggarkan kembali PSBB-nya dengan alasan PHK dan segala macam, tapi mereka berlindung di bawah konsep herd immunity. Nah, ini berbahaya untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu kita meminta betul kepada narasumber ini bagaimana kepentingan kesehatan dan kepentingan agama, kepentingan Islam itu dijadikan satu melawan kontestasi dari kepentingan ekonomi dan politik ini sebenarnya. Jadi sekarang sebenarnya adalah ada dua kepentingan besar, itu adalah kepentingan Di unmute tolong Mbak Vila, Pak Farid di unmute. Pak Farid, suaranya nggak ada. Oke. Pak Farid? Ya, terputus karena sinyal barangkali. Oke, iya tadi soalnya hilang suaranya. Ya, terputus. Oleh karena itu kita meminta di sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber ini, bagaimana sebenarnya kita melawan dua kepentingan ekonomi dan politik ini yang sudah merancukan penanggulangan ini dengan menyatukan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan agama. Nah, ini kita lakukan kalau menurut saya. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan kebudayaan yang harus kita perlu mobilisasi masjid rumput sebagai satu pendekatan menurut saya. Ini potensi sekali kalau menurut saya dari Pak Arief tadi. Silakan Bu Tia. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu narasumber kira-kira siapa yang menanggapi. Jadi intinya Pak Farid ingin menggambarkan bahwa dengan paparan-paparan tadi, dengan potensi-potensi yang ada, itu bagaimana kira-kira menyatukan nih kepentingan ekonomi, politik, ada yang kemudian mengeksploitasi masyarakat bawah itu dengan mengembalikan seperti sebagian dikatakan relaksasi lah ya, walaupun secara resmi itu sebenarnya belum dipaparkan, tetapi ada yang menyatakan mungkin jadi konsep herd immunity ini kan kalau dari segi kesehatannya. Tapi kira-kira ada nggak tanggapan dari Bapak Ibu narasumber tentang bagaimana menyatukan kepentingan kesehatan dan agama paling ya artinya kita tadi ngomong kesehatan masalah COVID dan bagaimana agama dan bagaimana kira-kira kita harus
membalance ya, ada kepentingan politik dan ekonomi. Mungkin nanti Pak Arief Rossi juga bisa membantu ya. Gitu kira-kira. Mungkin siapa dulu yang bisa memberikan tanggapan, Prof. Dede? Yang mana saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini dan sangat luar biasa. Saya betul itu bahwa ini topik-topik ini menyatu ya sebenarnya. Ini ada COVID-19, berada dampak sosial, lalu kemudian kita punya potensi ajaran, lalu ada institusinya masjid gitu loh. Jadi kalau kemudian zakat itu dan infak itu kemudian dimobilisasi dengan baik, lalu kemudian memanfaatkan masjid, karena masjid itu ada di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian untuk mencoba mengembalikan mereka free jamaah-jamaahnya, saya kira itu akan sangat efisien ya, sangat efisien. Dan tidak mungkin ya akan sangat efektif. Dan bagaimana tadi pertanyaan Pak Bekun yang bagi saya menggelitik ini. Zakat ini memang problemnya adalah dia itu kan ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah tapi dengan uang, dengan harta gitu kan. Yang paling nyaman itu memang kalau zakat mal itu kan tidak terikat oleh waktu, dia hanya haulnya aja. Jadi gini, hari ini saya mulai menghitung uang saya sampai 12 bulan ke depan, itu kan, sampai 12 bulan ke depan, ada ulama yang berpendapat bahwa itu harus sudah nisab sejak hari pertama. Ada yang diakumulasi nisab di hari terakhir itu nisab dia keluarkan zakat. Nah, maka itu terjadi bisa sepanjang tahun eksekusinya. Nah, persoalan di zakat fitrah ini karena dia zakat fitrah itu terikat oleh waktu bahwa dia itu harus dieksekusi. Kan kalimat itu innallaha farada zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Membersihkan untuk orang yang berpuasa, lalu kemudian makan bagi orang-orang miskin. Membersihkan itu yang dibersihkan apanya gitu. Kalau Said Sabiq sebenarnya gini, Pak Arief ini sangat serius ini. Jadi Said Sabiq itu mengatakan bahwa belum tentu kita tuh bisa ngitung precise pendapatan kita dan semuanya sudah dibersihkan itu. Sudah dibersihkan. Mungkin kalau menghitung gandum dan sebagainya, ada mungkin kekurangan, ada mungkin kelebihan dan sebagainya. Lalu kemudian termakan juga, bersihkanlah semuanya bagi ketika kita itu mengakhiri Ramadan. Maka kemudian kita harus keluarkan. Maka yang dikeluarkan sedikit kan cuman kalau sekarang itu kan hanya 2,5 liter atau berapa lah. Hanya sedikit sekali yang dikeluarkan karena memang hanya membersihkan yang memang tersisa dalam diri kita. Terus yang kedua itu tu'matan lil masakin, untuk makanan orang miskin, supaya orang miskin itu bisa pada hari lebaran itu bisa bersama-sama. Ini potensi karena ini menyangkut semua orang, karena definisinya begini. Kalau Abu Hanifah mengatakan zakat itu wajib hanya bagi orang yang wajib zakat mal. Jadi tidak semua orang wajib kata Abu Hanifah. Karena kemudian ilan tahrigonein. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau lebih dari kebutuhan hari itu, wajib zakat fitrah, walaupun dia tidak menjadi muzaki dalam zakat malnya. Maka ketika itu menghitungnya Pak Bekuni melihat itu sangat besar sekali potensinya dan bisa tidak dihabiskan di hari, bisa tidak dieksekusi di hari itu gitu kan. Pada prinsipnya semuanya dieksekusi satu hari sebelum Lebaran itu Pak Bekuni. Dieksekusi saja gitu kan. Tapi dari fatwanya, bukan fatwa, dari kebijakannya dari Bajs DKI waktu itu memang bukan hanya untuk tu'matan lil masakin, tapi untuk semua asnaf boleh gitu, selama itu diperlukan. Maka kemudian dari zakat itu ada alokasi untuk sabilillah. Tapi dieksekusi, ini saya bilang ada sekian proporsi, sekian persen, sekian miliar dapatnya, udah dieksekusi, tapi kemudian penggunaannya boleh besok. Jadi umpamanya kita eksekusi ini untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dampak COVID. Oke, clear.
kita berikan pada DMI nanti akan membuat sebuah sentra usaha atau sentra inkubasi usaha kecil, lalu kemudian memberdayakan orang-orang yang tadi terdampak COVID itu. Tapi itu harus sudah dieksekusi sebelum hari Lebaran itu, karena itu ibarat mahdoh ya. Jadi sampai hari ini saya belum melihat ada fatwa yang mengatakan kalau pelaksanaannya boleh, tapi eksekusinya harus di hari itu, dan tidak akan mengurangi efisiensinya, saya kira. Kalau menurut saya itu Tia ya, yang terkait dengan tadi tentang zakat fitrah yang penting. Menurut saya yang paling hitungan asumtif dari Kementerian Agama itu kan pada zakat mal. Pada zakat mal. Yang sekarang ini zakat mal itu kan belum menjadi kesadaran bersama. Gitu. Mungkin yang profesi sendiri kan belum menjadi kesadaran bersama. Gitu kan. Yang zakat profesi yang sebenarnya punya semangat itu kan dari Muhammadiyah itu kan profesi itu kalau gajinya sekarang ditotalis tahun itu bisa mendapatkan satu nisab emas 85 gram, maka kemudian dia wajibkan zakat dikeluarkan ketika selesai gajian atau ketika mendapat honor. Ketika mendapat gaji insentif atau gaji kita keluarkan di situ. Kenapa? Karena dasarnya adalah watu haqqo yauma hasadi, watu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah hak mereka pada hari kita panen. Nah, itu yang kemudian jadi kemudian jadi zakat profesi gitu. Tapi kemudian di MUI sendiri ya saya melihat bahwa itu lebih baik diakumulasi sampai di akhir tahun kemudian mencapai nisab, mencapai jumlah nisab. Dan nisab itu kan tidak banyak kan. 85 gram emas. Kalau 85 gram emas itu kan kalau harga emas tuh kalau sekarang mahal 800.000 ya mungkin sekitar 310 juta kan. Ya 85 kali 800.000 ya sekitar itu. Jadi kalau totalis selama setahun itu dapat segitu, maka dia punya kewajiban untuk memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Saya kira itu mungkin Bu Tia ya tentang zakat fitrah. Tapi menurut saya lebih baik kita optimalisasi itu bagaimana kita mencoba mengencourage ya masyarakat untuk membayarkan zakat malnya. Bayarkanlah zakat itu kepada UPZ, Uzil Hadiah itu di UIN itu ada UPZ. Dan kalau kita bayar kepada UPZ yang ada di UIN, itu resmi yang bikin itu Basda. Lalu kemudian kita minta kwitansi dari dia. Nanti kemudian kwitansi itu kita kasih ke bagian retribusi daerah, itu berlaku untuk pengurangan pajak kita. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bisa mengurangi beban pajak kita. Boleh nanya lagi nggak, Pak Dede? Ya. Prof. Dede bisa nanya? Boleh. Jadi saya mau menegaskan Pak Dede. Jadi saya tangkap tadi zakat fitrah itu bisa diambil harus diambil sebelum sampai bulan Ramadan ini harus diambil. Tapi penggunaannya bisa dilakukan setelah Lebaran, begitu ya Pak Dede? Iya, betul Pak. Dieksekusi oleh panitia itu. Harus sebelum Lebaran tetap harus sebelum Lebaran ada dieksekusi. Ada proporsinya, tapi nanti penggunaannya setelah Lebaran kita pakai. Boleh begitu ya? Saya baru tahu soalnya. Saya kira sama di kampung-kampung ini juga kita ngambil zakat fitrah itu dia ada beberapa mazhab mungkin yang saya tahu itu harus dikeluarkan sebelum takbir Lebaran gitu. Oke. Tapi untuk kalau tidak salah dulu saya pernah tulis dalam buku saya pernah tulis tentang pedoman zakat untuk Pemda untuk Bajis DKI itu masih Bajis bukan Basda ya, masih Bajis itu karena melihat dari pendapat para ulama itu diperbolehkan semua asnaf gitu kan. Bahkan kalau kita masuk ke semua asnaf kan tidak mungkin asnaf sabilillah itu akan dipakai hari itu. Yang dipakai hari itu adalah hanya untuk asnaf fakir miskin karena besok akan masak maka dia harus sore-sore belajar gitu kan. Gitu. Tapi kalau asnaf sabilillah kan paling tidak akan dipakai hari itu. Dia memperbaiki masjid yang pasti seminggu dalam minggu ke depan atau mungkin bulan depan atau mungkin bahkan tahun depan, tapi pokoknya udah ada distribusi kepada mereka. Gitu. Itu saja saya melihat sih dari fatwa terakhir yang saya lihat sih dari fatwa ulama terakhir itu bahwa eksekusi hari itu, tapi kemudian karena itu adalah ibadah ya supaya sah bagi muzakinya, dieksekusi, tapi walaupun nanti penggunaan uangnya bisa lusa, bisa kapan-kapan bagi orang yang sudah bagi kelompok atau bagi unit institusi yang mendapatkan distribusi itu. Itu saya kira Pak Begir. Oke, makasih Pak. Ya. Berarti artinya tadi saya ingin garis bawain sebelum kita lupa bahwa
pengeluaran zakatnya oleh fitrahnya itu harus belum Idul Fitri itu ya, tetapi kemudian bagaimana penggunaannya sebenarnya bisa nggak harus hari sebelum Idul Fitri itu ya. Jadi itu catatan penting yang kemudian menjadi potensi ya tadi untuk bisa membantu sosial ekonomi. Dan satu lagi tadi Pak Prof. Dede bilang itu baru zakat fitrah ya. Jadi sebenarnya yang perlu ditingkatkan awareness-nya atau kesadarannya adalah untuk zakat mal mungkin ya, gitu. Yang artinya juga punya potensi yang sangat besar. Kalau tadi misalnya sampai 217 triliun itu separohnya dari anggaran untuk ngatasin COVID itu loh, ya luar biasa gitu ya sebenarnya. Sambil nyambung, saya takut nanti lupa, ada Pak Arief Budi Laksono nih yang mau menyampaikan pertanyaan untuk Prof. Dede. Apakah pengumpulan GIS bisa disamakan dengan crowdfunding yang juga dilaksanakan oleh lembaga seperti ACT atau Kita Bisa? Atau hanya yang disalurkan melalui Kemenak saja yang bisa diperhitungkan sebagai bagian dari pengumpulan GIS nasional? Iya. Bagaimana, Prof? Kalau menurut undang-undang begini, jadi zakat yang bisa berimplikasi kepada restitusi pajak itu ketika masuk kepada UPZ, kepada unit-unit pengumpul zakat yang resmi. Kepada UPZ lah, unit pengumpul zakat, atau kepada Basnas atau kepada Basdanya gitu kan. Dan namanya zakat daerah gitu kan. Tapi kalau ketika kita bayar zakat tetangga sebelah, betul-betul sudah nggak punya uang umpamanya, kita kasih ke dia, sah nggak? Secara hukum itu sah itu. Zakat itu sah perbuatan. Karena dia memang betul-betul mustahik kan gitu kan. Betul-betul mustahik. Cuman pembayaran kita sebesar apapun, ketika kita bayar pajak lagi ke bagian pendapatan daerah, unit pendapatan daerah, pembayaran kita ke sini nggak bisa diklaim untuk mengurangi pajak kita ke sana. Karena memang kita tidak membayar melalui unit resmi yang diangkat oleh negara. Itu kira-kira. Jadi soal kepada siapapun ya kita silakan asal mustahiknya. Mustahik itu yang paling sekarang itu kita adalah fakir dan miskin. Qura dan masakin, kemudian sabila itu kan walaupun dia kaya tetap sabila lah. Masjid Al-Azhar nggak kaya sekali kan, tapi tetap aja kita kasih distribusi zakat untuk Al-Azhar, untuk renovasi, untuk pengembangan dan sebagainya. Nah, itu saya kira, dan itu sah saja. Tapi kalau kita masuk melalui Basda atau melalui Basnas, itu faktur yang kita terima itu bisa sampai diklaim untuk ke Badan Pendapatan Daerah untuk mengurangi pajak kita. Jadi ada keuntungan ganda lah ya sebenarnya ya Prof ya. Jadi kita beribadah gitu ya, ada keuntungan ganda ya. Kita beribadah dengan kewajiban, lalu kemudian kita bisa ada dapat kalau secara resmi lewat jalur negara lah ya kira-kira. Iya betul. Orang-orang kadang-kadang pengen langsung karena memang ini tetangga saya, kasihan, bener langsung kita kasih ke dia kan. Supaya terasa betul, kelihatan betul dan terasa betul ya dia nyamannya dan nikmatnya. Ya. Cuman itu tadi tidak punya faktur resmi yang bisa mengurangi pajaknya. Jadi kembali kepada masing-masing juga ya itu ya. Apa nyamannya. Nah, Bu Zil sendiri bagaimana Bu Zil? Ini tanggapannya saya pikir ini karena potensi zakat ini bagaimana kira-kira peran perguruan tinggi nih ya, terutama perguruan tinggi Islam nih ya Bu Zil untuk bisa peluang itu. Oke, terima kasih Bu Tia. Saya juga pengen sebelum itu pengen mengomentari juga sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Farid ya, Dewan Pakar IAKMI kita yang hadir pada hari ini. Tadi Pak Farid mengatakan ya bagaimana kita bisa bersama-sama gitu ya, bersatu gitu, kepentingan kesehatan, kepentingan agama ini bisa mengalahkan kepentingan ekonomi yang kalau kita lihat sekarang terkesan bahwa ada yang mempolitisir kepentingan ekonomi ini ya, sehingga kepentingan yang lainnya menjadi terabaikan. Dan kita lihat juga sekarang nakes juga ya, hari ini ada berita ya bahwa ada nakes lagi yang gugur gitu ya. Nah kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita juga memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Baikuni, seolah-olah ada dua kubu ya, bahwa kubu yang ketat sekali untuk katakanlah sekarang PSBB, ataupun yang benar-benar tidak, ada yang memang tidak mau tahu karena sebenarnya ada faktor yang paling besar yaitu masalah ekonomi.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau semua umat Islam itu menyadari hal ini gitu ya, menyadari potensi kekuatan ekonomi kita gitu, maka tentu kita bisa lawan itu gitu. Permasalahannya adalah bahwa tidak semua umat Islam menyadari hal seperti ini. Jangankan untuk masyarakat yang menengah gitu ya, atau masyarakat yang menengah tapi secara pendidikan mungkin ya menengah juga gitu, tidak mempunyai pendidikan tinggi seperti di perguruan tinggi. Bahkan di perguruan tinggi pun ya, SDM, dosen misalnya, ataupun tenaga kependidikan, ini sekaligus saya korelasikan dengan dengan yang disampaikan oleh Bu Tia tadi, itu masih banyak yang tidak menyadari gitu loh potensi ekonomi umat ini, sehingga ya memang apa ya, masyarakat ini punya histori sendiri-sendiri dalam menunaikan zakatnya gitu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dede tadi ada, karena memang kita juga diajarkan ya dalam agama kita, ada hadisnya ya, nanti kita tanyakan ke Prof. Dede bunyinya gitu ya, bahwa kita kalau kita kenyang gitu sementara sebelah kita itu kelaparan gitu, berarti kita kan zolim gitu. Sehingga dan iya kalau kita punya kemampuan ekonomi yang lebih, lalu kemudian pemurah gitu. Nah, artinya apa? Tidak hanya menjalankan sekedar yang yang wajib saja zakat gitu, tapi ada infak, ada sedekah gitu. Jadi ketika semua umat Islam itu menyadari proporsinya bahwa tetangga juga harus dibantu gitu ya. Kemudian bagian dari penghasilan kita yang untuk kita alokasikan misalnya ke badan pengumpul zakat ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dede tadi, sebenarnya harusnya kita juga ikut berpartisipasi di situ. Kalau misalnya semuanya kita berikan kepada secara langsung tadi ini membutuhkan gitu, maka potensi kita yang besar ini tidak akan terorganisir dengan baik gitu. Nah, jadi memang permasalahan kita ini memang banyak gitu ya. Permasalahan kita ini memang banyak. Dan tentu sebenarnya potensi umat yang besar ini ketika kita bersatu semuanya memiliki pemahaman yang sama ya, bahwa sebagian besar zakat kita misalnya, atau zakat, infak, sedekah kita berikan ke badan pengumpul zakat, lalu kemudian badan pengumpul zakat mengelolanya, sehingga kemudian tadi ada orientasi yang disampaikan mustahik jadi muzaki. Nah itu kan hanya yang bisa melakukan ini kan memang hanyalah pengumpul zakat, karena potensinya menjadi besar gitu. Kalau cuman ya 200-300 ribu untuk atau anggaplah 1 juta misalnya bisa kita kasih ke tetangga, itu hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kearifan yang seperti ini yang tidak dipunyai oleh mayoritas dari umat kita, sehingga kemudian ketika sebagian masyarakat kita ingin sekali PSBB gitu ya, atau bagaimana ini bisa agar cepat selesai gitu. Tapi permasalahannya di akar rumput itu mereka berteriak-teriak gitu. Ini bagaimana dengan makan kami, bagaimana dengan hari-hari kami kelaparan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jembatani dengan baik. Nah, dan tentu tadi disampaikan bahwa kalau bisa ya semua kita ikut aktif untuk berpartisipasi sekecil apapun peran kita gitu. Nah, kali itu tanggapan saya. Ya, makasih. Ini ada yang mau saya tangkap dari Bu Zil nih tadi nih, karena perannya tadi Bu Zil bilang bahwa ini teriak-teriak di akar rumput nih. Ada peran perguruan tinggi, ya, terutama perguruan tinggi Islaman. Kita punya masjid sendiri juga ya, dan kita punya social trust fund tadi. Bisa nggak tuh Bu, kita sebenarnya di lingkungan kita aja dulu, di sekitar UIN, kita bisa buat kayak semacam RW siaga gitu ya, atau yang tadi dengan strategi Part C19 yang dipunyai oleh Pak Baikuni itu, kira-kira bisa nggak kita buat untuk bisa mengelaborasi tadi ya, maksudnya membantu. Nah, dengan dana, artinya kita kan punya gabungan yang kuat ya, dengan Islaman dan kesehatan misalnya gitu. Jadi kira-kira memungkinkan nggak tuh Bu supaya jadi perannya jadi nyata Bu gitu, ada tersistem dan terorganisir gitu. Iya. Sangat-sangat memungkinkan, dan saya pikir juga pimpinan universitas pasti sangat mendukung peran-peran yang justru peran yang seperti ini sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya, yang kita sangat tunggu gitu. Namun ya
kita di pimpinan fakultas pasti sangat butuh ya ide-ide segar seperti itu gitu. Dan kita yang penting adalah bahwa saya rasa juga pimpinan universitas juga seperti itu. Kita bersatu bersama-sama, yang penting adalah bahwa ada komunikasi di antara kita, idenya disampaikan, kemudian siapa yang akan mengelola semuanya, maksudnya yang akan memobilisasi, mensosialisasikan dan sebagainya, itu menjadi sangat mungkin ketika kita bergerak bersama-sama. Nah, yang penting kan ini sebenarnya kita bergerak bersama-sama. Nah, kemarin sebenarnya ada salah seorang dosen ya untuk mengajukan juga bagaimana kita melakukan proses di masyarakat. Sebenarnya proposal kita sebenarnya setuju, sangat setuju, cuman maksudnya tuh begini. Jangan misalnya kita melakukan ini dengan Fakultas Ilmu Kesehatan misalnya. Ini seperti sekarang nih contohnya acara. Kan Pak Baikuni kita silaturahmi dulu, kemudian menyampaikan, kemudian tentu kita sebagai pimpinan kan akan menangkap, oh iya ini idenya bagus gitu. Nah, jadi komunikasi ini sebenarnya yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, kemarin ada proposal yang masuk, kemudian tolong Pak disampaikan apa bentuk programnya, apa segala macam. Kan ya sebagai pimpinan fakultas saya bertanya gitu, wajar bertanya gitu kan, bentuk kegiatannya apa segala macam, tapi mungkin merasa ribet atau bagaimana kemudian nggak jadi gitu ya, kita tidak terlibat di situ. Nah, sebenarnya bukan itu intinya, kan tetap bagaimanapun juga kita akan detailkan karena kita kerjasama gitu kan, tentu fakultas juga harus tahu bentuk ininya seperti apa gitu. Jadi maksudnya itu adalah yang penting sebenarnya intensitas komunikasi kita, lalu siapa yang melakukan, kita bersama-sama, bentuknya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat-sangat memungkinkan, dan ayo kita mulai secara bersama-sama, gitu. Tuh, dengar ya Pak Baikunia, saya sedang mau menjembatani kira-kira ya. Tinggal Pak Baikunia buat gimana, mau kira-kira mau ngadain di sekitaran UIN apa bagaimana gitu, tinggal kita eksekusi. Kalau Bu Zil siap membantu ya, kira-kira komunikasi. Bu Tia, saya pikir bukan hanya dengan Fikes UIN mungkin barangkali ya, tapi bagaimana lembaga-lembaga pengabdian masyarakat di kampus-kampus yang lain pun, terutama kampus-kampus Islam pamannya. Pak Dede kan mantan direktur juga ya, mantan direktur Pertis gitu. Yang dekat aja ya Pak Farid. Yang dekat aja ada Muhammadiyah ya Pak Farid ya. Iya, itu saya mau sampai ke situ kan. Jadi di negeri saja kita punya perguruan tinggi Islam itu sekian banyak, itu lembaga-lembaga pengabdian masyarakat mereka itu juga berperan umpamanya untuk mengkombinasikan antara penanggulangan COVID-19 ini dengan memobilisasi filantropi Islam itu gitu kan. Nah, kemudian baru di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ini mereka juga punya sebenarnya MCC ya. Mereka punya MCC, mungkin saya terkait dengan itu juga, tapi mungkin Bu Andri nanti mungkin bisa memberikan penjelasan juga bagaimana keterlibatan di UMT di UMJ umpamanya untuk sama-sama dengan sementara mereka juga ikut tergabung dengan MCC yang ada di PP Muhammadiyah sebenarnya gitu kan. Tapi paling tidak Bu Zil mungkin bisa bersama-sama gitu kan dengan perguruan tinggi agama yang lain mengajak untuk bersama-sama terlibat gitu. Jadi itu Bu Zil. Jadi tadi sebenarnya artinya kepentingan kesehatan dan agama ini kalau kita bisa mengkolaborasikan dengan baik, sebenarnya bisa mengurangi persaingan kepentingan ekonomi dan politik di kalangan elit yang kemudian menyebabkan dampak di masyarakat bawah. Maksud saya tuh gini Bu ya, ini kepentingan ekonomi dalam tanda kutip buat saya itu adalah kepentingan pengusaha kelas atas sih sebenarnya maksud di situ ya. Kepentingan pengusaha kelas atas. Mereka sudah berkelindan dengan politik gitu kan. Mereka berkelindan dengan politik. Sebenarnya kita orang kesehatan sekarang ini terpojok sih sebenarnya. Teman-teman kita dokter udah teriak. Kita yang di lapangan untuk preventif itu udah hampir setengah frustrasi gitu kan menghadapi kebijakan-kebijakan seperti itu. Oleh karena ini adalah satu bentuk yang sangat strategis sekali, kita juga harus berkelindan dengan agama. Kenapa harus berkelindan dengan agama? Untuk memobilisasi filantropi itu, karena mereka itu adalah mengeksploitasi ketidakberdayaan masyarakat akibat PHK, kemudian akibat penghentian bekerja di
di kantor, kemudian WFH gitu kan, ekonomi mereka penghasilannya susah. Jadi kan mereka eksploitasi. Kemudian secara kesehatannya mereka angkat itu adalah herd immunity sebagai justifikasi mereka. Nah, sekarang bagaimana kita dari kelompok kesehatan ini, Finkes terutama ini dengan YAKMI, kita mencari kelindahan juga. Nah, kelindahan yang paling strategis menurut saya itu adalah Islam dalam hal ini, filantropi Islamnya ini yang kita tarik gitu. Nah, di sini mungkin peran Basnas, kemudian juga masjid pada tingkat operasionalnya, strategi di lapangannya barangkali perlu kita galakkan atau perlu kita hidupkan mungkin barangkali seperti itu. Mulai dari politik Islamnya sampai ke masjidnya mungkin barangkali. Gitu, Bu. Ya. Saya pikir YAKMI bisa jadi pionir untuk ini, saya pikir gitu. Ya. Siap, Pak Baikuni, siap itu. Jadi saya harap Pak Arief Rosyid masih ada ya. Saya pengen kasih kesempatan dan pengen tahu nih jawabannya, karena tadi nih dari perguruan tinggi udah ngomongin. Nah, gimana tadi saya bilang masjid nih yang jadi ininya ya nanti salah satunya. Nah, ada di Dewan Masjid nih seperti apa nih Pak Arief Rosyid akan menanggapi tadi yang kita mau membuat kolaborasi lah judulnya ya untuk bisa membantu dampak sosial ekonomi ini. Silakan Pak Arief. Saya kira yang pertama memang yang selalu diingatkan Pak Doni ya, bahwa untuk menang melawan COVID ini harus ada soliditas ya, terbangun soliditas antara pemerintah dan masyarakat gitu. Dan mungkin kita juga harus patuh ya terhadap, karena kata beliau seperti ini, kalau memerangi COVID ini kan kita harus melihat secara utuh ya. Tadi kan ada yang mungkin dari tanggapan sebelumnya berupaya untuk mungkin sedikit memisahkan dalam konteks politik, ekonomi, kesehatan, padahal menurut saya semuanya ini harus terkonsolidasi dengan baik gitu. Bahwa ada kekurangan, saya kira bukan cuma Indonesia yang mengalami itu. Kita harus melihat faktor bahwa COVID ini memang menyisakan sekali lagi banyak duka, tapi hikmahnya juga sangat banyak gitu untuk kita semakin membangun mungkin kohesivitas sosial gitu dengan baik. Karena saya kira kalau pemerintah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri, kita selalu memisahkan ini konteks kesehatan, ini konteks politik, maka selamanya kita akan terpolarisasi dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu yang pertama menurut saya, karena saya juga melihat betul bagaimana keseriusan Pak Doni, bagaimana keseriusan Pak Jokowi mengatasi soal masalah ekonomi, masalah politik, dan masalah-masalah yang timbul yang lain. Bahwa kesehatan itu penting, saya kira semua kita bersepakat di situ. Saya orang kesehatan, tapi bahwa kita menafikan masalah ekonomi, politik, dan yang lain-lain, saya kira itu yang juga mungkin harus terbangun kesadaran kita bahwa persoalan begitupun saya kira kalau kita pengen membangun kolaborasi, frame-nya kan harus sama. Kita harus ketemu dalam titik-titik yang sama. Kita harus mencari persamaan-persamaan. Jangan kita larut dengan perbedaan-perbedaan cara pandang dan yang lain-lain. Nah, saya kira kita semua bersepakat bahwa COVID ini harus kita perangi. COVID ini harus kita putus transmisi penyebarannya. Nah, caranya seperti apa? Saya kira kita di masyarakat, di grassroots, itu terus membangun upaya partisipatif, ya. Kita di Dewan Masjid juga selalu melakukan itu, dan saya kenal banyak sekali teman-teman, bahkan influencer, yang melakukan gerakan yang sama. Nah, begitupun saya kira YAKMI dan yang lain-lain. Saya kira kita tinggal mencari titik temunya apa nih, gitu. Kemudian juga kembali mencari titik temu dengan apa yang sedang diupayakan pemerintah. Misalnya mereka sedang bekerja untuk menangani masalah-masalah ekonomi. Karena kalau kita melihat secara utuh, sekarang banyak tuh pabrik-pabrik yang tutup, kemudian orang-orang yang di PHK gitu. Kita kan juga nggak berharap itu terjadi sama saudara-saudara kita, gitu kan. Jadi kalau saya di situ, kalau kita sudah ketemu titik-titik temunya apa, insya Allah kita akan jauh lebih mudah untuk membangun kolaborasi itu. Dan saya kira saya kenal banyak tokoh-tokoh ya yang juga sudah bergerak mengatasi COVID ini. Misalnya di PMI Pak JK juga ketua Dewan Masjid, kemudian tokoh-tokoh tadi organisasi kepemudaan dan yang lain-lain yang punya grassroots ke bawah. Kita punya potensi YAKMI, kita punya potensi ISMK MI,
kita punya potensi teman-teman di di BKKBN, kita punya potensi teman-teman di Kementerian Sosial. Nah, saya kira potensi yang besar ini yang harus kita orkestrasi, ya. Kita buatkan tadi sistemnya seperti apa agar kalau kita nembak itu tepat sasaran. Itu kan poinnya ya, itu poinnya. Nah, saya dalam kapasitas nanti insya Allah akan siap menggerakkan potensi yang hari ini sudah saya lakukan, tentu dengan melibatkan masjid sebagai juga mungkin sebagai pusat aktivitasnya, karena menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas dalam urusan ekonomi sosial itu dipraktekkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan konteks yang berbeda. Sekarang masalahnya adalah COVID, tapi melakukan pendekatan dengan memulai dari masjid itu dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kita insya Allah akan menjalankan sunnah itu, dan biasanya hal-hal yang seperti itu, ajakan-ajakan keagamaan seperti itu yang akan sangat membantu kita untuk berjuang di jalan Tuhan itu. Dan bahkan mungkin nanti Prof. Dede ya, bisa menjustifikasi bahwa apa yang kita lakukan ini kita dalam konteks sedang berjihad gitu ya, kita sedang perang melawan COVID. Nah, kalau itu kita tumbuhkan dalam masyarakat kita melibatkan semua stakeholder tanpa sekali lagi ada pemisahan-pemisahan antara kita satu sama lain, itu saya kira akan sangat jauh memudahkan kita untuk mencari atau titik-titik temu atau mencari benang merah dari upaya kita semua ini. Gitu. Jadi kalau saya di situ, Mbak, kita mungkin bisa fokus ya dengan apa yang menjadi titik temu kita, action plan-nya apa, siapa mengerjakan apa, sehingga dampak dari diskusi ini bisa langsung konkret, bisa kita langsung kita kerjakan gitu. Jadi tanpa lagi harus mundur berpikir bahwa ini masalah ekonomi, ini masalah kesehatan harus diprioritaskan pemerintah dan seterusnya. Karena kalau kita larut dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, kita nggak akan pernah bisa keluar cepat dari persoalan COVID-19 ini. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Arief Rosid ya. Saya pikir ini kita memang inginnya ada satu kesepakatan dan nanti melahirkan sesuatu yang konkret ya dari diskusi kita hari ini, bukan hanya sekedar wacana, tapi misalnya tadi ya ketika Pak Arief bilang ada kaitannya dengan bagaimana kita titik temu ya. Jadi ini kan ada permasalahan kesehatan dianggap diabaikan, sementara ada masalah ekonomi yang kemudian menjadi fokus utama saat ini. Dan sebenarnya hari ini kita menemukan titik temu gitu, bahwa dengan memaksimalkan zakat yang ada gitu, dengan memaksimalkan peran masjid sebagai ibadah sosial, sebenarnya bisa gitu ya kita membantu dampak dari sosial ekonomi ini dalam jangka yang panjang, karena kan COVID ini kita nggak tahu sampai kapan ya gitu. Artinya ya tadi misalnya masuk yang disampaikan Pak Dede itu berguna banget ya, bahwa ini zakat fitrah sebelum Lebaran harus dikasihin sama yang berkewajiban, tetapi kemudian bagaimana eksekusinya nanti bisa disesuaikan sesuai yang disepakati di awal gitu ya. Itu kan akan sangat berguna. Berapa potensinya? Nah, mungkin Pak Baikuni juga bisa ya. Saya pikir Pak Baikuni ada di sini kan ya. Mungkin bisa tadi menslotkan bagaimana gitu dengan Pak Arief ya sebagai orang dari Dewan Masjid ya, yang bisa mengklopkan misalnya Part C19 itu mau masuknya di mana gitu ya. Karena saya pikir di Part C19 juga masjid itu menjadi satu tempat ya untuk menjadi potensi untuk memperbaiki atau mitigasi dari dampak sosial tadi. Mungkin nanti Pak Baikuni bisa langsung dengan Buzil ya. Jadi ini udah kelihatan ya sebenarnya arah-arahnya mau kemana gitu, supaya kita bisa segera mengeksekusi. Jadi jangan tunggu gitu ya, jangan tunggu teman-teman yang di akar rumput ya, saudara-saudara kita yang terus menjerit-jerit, sementara kita yang kemudian mungkin punya privilege pendapatan yang masih terus jalan, kita nggak bisa ngebantu solusi. Memberdayakan masyarakat lewat masjid gitu ya, memberdayakan masyarakat lewat sekarang pengumpulan zakat, mengencourage semua untuk bisa bersama-sama melewati ini. Gimana Pak Baikuni? Bisa nggak nih buat langsung linknya sama Dewan Masjid Pak? Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tia, sudah diberi kesempatan lagi ya. Pak Dede juga terima kasih semua. Bu Zil, tentang yang tadi kita akan buat mungkin model daripada win kita di Fikes, tapi bukan Fikes tapi win kayaknya Bu Zil ya. Kita akan coba untuk membentuk satu model RW siaga yang akan diduplikasi oleh win-win lain. Jadi win kita ini jadi terdepan nih di tempat di win-win lain supaya bisa mengikuti
Fastabiqul Khairat dan contoh-contoh dari kita. Karena Jakarta ini merupakan sentral sebenarnya. Kekuatan Win Jakarta ini besar, saya lihat potensinya di daerah. Jadi kalau kita membuat sesuatu, daerah akan ikut tuh, ya kan, mereplikanya. Jadi mungkin kita akan buat itu dengan komunikasi yang baik, mungkin kita akan cobalah sedapat mungkin bikin itu. Dengan Pak Arief juga gitu, Pak Arief ya. Mungkin Pak Arief masih ada juga ya. Pak Arief, saya pikir ya kita akan berkolaborasi ya. Lebih bagus memang kalau misalnya Parce relawan itu basisnya di masjid gitu. Tapi nanti bagaimana caranya mungkin nanti akan kita bicarakan kemudian dengan Pak Arief ya. Pak Dede, terima kasih lagi Pak Dede tadi ya setelah memberikan pencerahan pada saya berpikirnya Pak Dede zakat itu memang harus diberikan sebelum hari raya Pak Dede, ya kan? Tapi saya pastiin lagi nih sekarang kalau kita Parce ini akan menginisiasi zakat gitu ya, kita berikan zakat itu untuk benar-benar untuk perjuangan COVID ke depan, Pak Dede. Boleh, bisa. Apakah memang porsinya misalnya kita ambil zakat fitrah gitu, kita bicara Pak Dede ya. Zakat fitrah itu kita ambil, kita keluarkan semuanya nanti habis hari raya itu pelan-pelan untuk para orang-orang miskin yang terkena dampak atau segala macam itu setelah Lebaran gitu. Nggak apa-apa kah Pak Dede ya? Sekali lagi saya terapin, saya pastiin ya. Ya, saya kira gini. Jadi sekali lagi bahwa zakat fitrah itu coba harus kita eksekusi sebelum Lebaran supaya hari Lebaran itu fakir miskin ikut bergembira bersama-sama yang lain. Itu clear itu ya? Clear itu. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan kau makan semua tuh. Ada sebagian untuk kamu beli kampak katanya. Kata bahasanya itu kampak. Untuk kamu beli kampak katanya. Artinya untuk apa? Untuk supaya uang itu dipakai untuk dia usaha sehingga tahun depan tidak lagi mustahik tapi menjadi muzaki. Nah ini yang dengan demikian maka penggunaan uang itu kan tidak malam itu, tidak hari itu, tapi beberapa hari ke depan. Itu kita kira-kira begitu Pak Begudi. Tapi eksekusinya itu sudah selesai di hari raya. Oke Pak Dede, ya? Pak Dede kita gandeng ini kan kita juga pengen membuat satu fundraising gitu ya untuk COVID ini ya untuk kedepannya gitu. Selain kita minta nanti kita kerjasama dengan Lazismu dan lain-lainnya mungkin untuk dana COVID ini ke depan. Perjuangannya panjang Pak Dede. Mungkin sampai 7 bulan ke depan nih kita nggak tahu. Kalau sekarang masih yang nyumbang masih banyak Pak Dede. Tapi di ujung-ujungnya habis nih, ya kan? Abu Zil juga nih nanti di FKI kan nanti juga kalau bisa kita juga koordinasikan dana itu untuk RW siaga kita biar kita juga terlihat ininya eksistensi kita dengan sistem kita gitu. Jadi tersistem, jadi nggak pada saat ini aja kita habiskan gitu ya. Nanti kita punya dana-dana tertentu lebih fleksibel untuk kita berikan untuk orang-orang yang terkena dampaknya. Itu Pak Dede, makasih banyak dari saya. Terima kasih sama-sama. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya penting sekali bahwa nanti bantuan yang akan artinya yang kita misalnya kelola melalui masjid yang sebagai ibadah sosial itu sebenarnya akan dalam bentuk tadi ada untuk sentra-sentra di masjid menjadi bantuan itu akan menjadi sesuatu yang produktif ya Prof ya gitu. Betul. Jadi hanya sekali hari ini dipakai buat makan tapi bagaimana bantuan itu nanti bisa kemudian tadi tampak itu ya di akhirnya bisa berproduksi. Artinya kita jadi bukan cuma nyuapin terus gitu ya. Betul. Poin penting Prof. Jadi artinya bantuan yang diberikan nanti akan membuat mereka juga produktif gitu bukan hanya sekedar menerima. Luar biasa ya, maksudnya ini perbincangannya saya belajar banyak sekali gitu ya, diskusi kita hari ini, Prof. Dede, Bu Zil, ya, Pak Arief, dan Pak Baikuni, begitu juga Pak Farid atas bahasannya. Saya belajar banyak, kita semua belajar banyak, dan ada beberapa hal penting yang harus saya garis bawahi dari pertemuan kita ini adalah bahwa sebagai Indonesia sebagai negara yang umat muslimnya terbesar, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar juga untuk kita punya potensi zakat yang harusnya bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi dan kemudian kita bisa akhirnya membuat masyarakat berdaya sebenarnya gitu ya dengan apa yang dilakukan hanya dari satu sisi komponen sebenarnya dari agama gitu ya itu bisa membantu bahkan ke urusan kesehatan gitu ya. Jadi untuk yang mendengar, untuk rekan-rekan yang mendengar yang kemudian nanti juga bisa menyampaikan bahwa marilah kita bantu ya. Jadi kita punya dua keuntungan ya, berlipat ganda kebaikan yang akan juga menjadi kebaikan buat semua gitu ya. Ya saya
dengan menyesal harus mengakhiri sesi kita webinar pada sore hari ini ya. Tetapi seperti biasa saya mau kasih sedikit pantun buat para pemirsa gitu ya. Saya mau bilang bulan Ramadan akan segera berakhir. Tapi corona sepertinya belum akan berakhir. Tugas kita untuk saling bantu sesama terutama untuk yang fakir. Agar tanpa kita sadari itu akan menjadi amalan yang terus mengalir. Ya, cakep nih. Seperti itu ya. Terima kasih banyak para narasumber, Prof. Ya, Bu. Terima kasih Prof Dede ya. Buzil, sampai ketemu di kampus. Bapak Ade, Pak Arif semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede, Buzil dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Prof. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi, Buzil. Sampai Kuni, ya. Kuliah, ya, Butia, Pak Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua partisipasi.